Hai Gemini, selamat datang di channel Freya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sukses selalu ya. Ini adalah pembacaan prediksi kehidupan kamu untuk tahun 2025. Dan ini adalah pembacaan secara detail, jadi kamu relax aja karena ini akan cukup panjang sepertinya videonya. Aku nggak tahu seberapa panjang, tapi ya sepertinya akan panjang karena ini detail. Aku akan langsung aja nyiapin kartunya ya. Oke. Bagaimana kondisi Gemini untuk tahun 2025? Ini ada pembacaan secara general, mungkin tidak cocok untuk semua orang dengan zodiak Gemini. Ada yang bisa cocok sebagian, ada yang bisa cocok semua, dan ada yang bisa tidak cocok sama sekali. Jadi bijaklah dalam mendengarkan ya dan mengambil pesan dari sini. Oke, aku akan langsung mulai. Bagaimana kehidupan Gemini untuk tahun 2025? Ace of Cups dengan Nine of Swords. Oke, testing. Gemini tahun 2025. Knight of Pentacles, the Empress, Ten of Cups, Three of Cups, Four of Pentacles, Three of Wands, Ten of Pentacles, wow, oke, dan Page of Cups. Aku rapikan dulu kartunya ya, biar agak enak dilihat ini. Gemini 2025. Kulihat di sini kalau sekilas ya dari kartu-kartu yang udah keluar ini, kamu sepertinya lebih berfokus kepada orang yang baru datang di kehidupan kamu. Ini fokus utama kamu. Ada Ace of Cups. Di Ace of Cups ini ngomongin adalah seseorang yang baru datang di kehidupan kamu. Dan aku akan langsung nyambung ya ke ini, Knight of Pentacles. Orangnya ini kebanyakan seumuran sama kamu ya, nggak jauh beda umurnya, nggak terlalu beda jauh lah. Orangnya kemungkinan besar satu bidang sama kamu, atau satu kantor, satu pekerjaan, satu institusi sama kamu, satu komunitas juga. Atau orang ini pernah berurusan keuangan sama kamu. Kulihat dia adalah orang yang lambat dalam suatu hubungan. Mungkin dia orang yang berhati-hati juga di hubungan ini karena satu dan lain hal. Dan ya itu dia pengen apa ya, melihat dulu aja. Jadi fokus kamu banyak ke hal baru di percintaan. Tapi selain percintaan, aku juga melihat beberapa ada yang fokus kepada rezeki ya di sini, finansial. Ini kan Ace of Cups-nya ikan koi ini, kayaknya kamu lagi pengen mengambil atau menampung
rezeki-rezeki lain selain pekerjaan kamu yang sudah ada dari tahun kemarin. Jadi di 2025 kamu mungkin ada yang pengen buka usaha sendiri atau kerja part time atau kerja double atau ya ada yang lesin gitu. Ini aku melihat begitu. Mungkin buka tutor ya kalau misalnya kamu punya ekspor di suatu bidang dan kamu pengen jadi guru. Nah, bisa tuh di tahun ini. Kulihat ya kamu lagi pengen mencari jalur rezeki lain juga selain adanya orang baru yang kamu fokusin di hidup kamu. Cuman ya, sesuatu yang baru ini entah kenapa aku lihat membuat kamu agak stres dan kepikiran, agak sering overthinking. Ini adalah challenge utama kamu di 2025. Adanya banyak pikiran yang kesana kemari kayak mungkin kamu mencari cara bagaimana menyatukan kedua belah pihak ya antara kamu dan cinta baru kamu kalau memang ada orang baru yang muncul di tahun ini. Karena ini bukan orang dari tahun kemarin yang datang lagi, ini memang beneran orang baru. Dan ada rezeki baru juga yang pengen kamu buat di sini dan ya kamu pengen fokus ke sana. Cuman kadang terlalu fokus itu membuat kamu banyak overthinking, banyak kepikiran, banyak anxiety. Itu tantangan utama kamu sih. Ya memang kalau air sign itu banyak yang suka menimbang-nimbang segala sesuatu, jadinya itu membuat kamu juga sakit. Bukan hanya sakit kepala ya, tapi kayak kadang bisa sampai sakit ke fisik gitu karena terlalu banyak memikirkan soal orang baru ataupun soal keuangan kamu. Lalu yang mendasari ini semua ya itu tadi ya, Knight of Pentacles, seseorang yang datang, yang ciri-ciri yang udah aku sebutkan tadi, dan kuliah juga kalau ini aspek kehidupan kamu, bisa aja ini adalah kamu yang pengen perlahan-lahan tapi pasti mengatur finansial kamu. Itu kayak pengen keluarga bahagia dan kaya raya. Aku agak jumping ke kartu lain. Cuman iya itu yang kulihat dari sini, ini dasar pondasi kamu yang kamu pegang teguh untuk kamu jalani di tahun ini. Cuman kadang akhirnya kamu lambat dalam mengambil keputusan ya. Kamunya penuh pertimbangan, orang yang kamu dealing itu juga banyak pertimbangan, jadinya untuk bisa match gitu ya, untuk bisa klik atau untuk bisa dapat keputusan di dalam hidup kamu itu sangat lama karena kamu banyak galau, intinya begitu. Lalu hal dari masa lalu kamu yang mempengaruhi kamu sampai tahun ini juga Empress ya, aku lihat sih ini lebih ke situasi finansial ya dan situasi gitu. Adanya terlalu hedonis di tahun kemarin bikin kamu banyak bersenang-senang secara finansial ya, dan membuat situasi keuangan kamu jadi agak kolaps. Dan kamu pengen memperbaiki itu karena kamu udah stres ya. Di tahun ini tuh kamu pengen situasi keuangan kamu menjadi lebih baik. Aku ngeliat juga ada ini beberapa faktor keluarga ya, kayak orang tua gitu yang mempengaruhi kamu. Mungkin beberapa dari kamu ada yang tulang punggung keluarga, jadinya ngerasa bahwa situasi kamu tuh harus lebih baik gitu di keuangan dan juga di percintaan.
Kamu pengen di 2025 ini kamu menikah ya? Beberapa yang nonton ini pengen menikah, pengen berkeluarga dengan seseorang yang baru datang ini tadi. Ada yang pengen situasi keluarganya membaik gitu. Kalau misalnya kamu udah berkeluarga. Dan kalau memang kamu punya tanggungan keuangan, kamu pengen situasi keluarga kamu tuh lebih baik ya. Ini maksud aku adalah keluarga yang membesarkan kamu. Cuman ya ini adalah future gitu ya, masa depan harapan kamu tuh seperti ini. Dan ini bisa aja terjadi, cuman ya kalau kulihat dari beberapa kartu tadi itu memang penuh lika-liku dan penuh penuh pertanyaan, penuh kepusingan gitu ya. Karena beberapa mungkin ada yang hubungannya sama seseorang yang baru itu masih pertemanan aja atau ada hubungan cinta segitiga. Memang kamu punya hubungan cinta segitiga, kamu kayak akhirnya pengen memilih fokus kepada keluarga kamu gitu di tahun ini. Pengen fokus ke membahagiakan keluarga lagi, pengen pengen memperbaiki aspek keluarga lah ya. Karena sebenarnya terutama yang udah berpasangan sah ya, suami istri, kulihat kalian tuh sebenarnya deep down itu saling sayang, masih saling mencintai sampai saat ini. Apapun situasi yang ada di antara kalian yang membuat pusing antara keuangan ataupun memang sempat ada orang ketiga yang hadir di antara kalian, baik dari sisi kamu atau dari sisi pasangan kamu, tahun ini adalah tahun yang tepat untuk memperbaiki semuanya gitu. Jadi jangan sampai dilewatkan. Kalau memang mau memperbaiki, kesempatan itu terbuka lebar, meskipun tetap stres ya, tapi bisa terbuka dengan lebar di tahun ini gitu. Keuangan bisa menjadi lebih baik, aspek keluarga juga bisa menjadi lebih baik gitu. Yang masih single juga ada kesempatan untuk serius ya, ataupun kalau misalnya kamu belum pengen serius berhubungan ya, setidaknya keuangan akan menjadi lebih baik dan keluarga yang membesarkan kamu juga punya kesempatan kamu memperbaiki kondisi di rumah. Cuman nih ya, kalau kulihat ini karena ini ada outcome yang mungkin terjadi ya di luar kendali kamu gitu. Future-nya itu bisa aja kamu masih tetap pengen main, masih tetap pengen tergoda punya hubungan yang lain gitu ya, pengen pengen punya hubungan yang baik setidaknya dengan orang baru ini, terutama kalau memang kamu ya hubungan cinta segitiga atau affair gitu ya. Aku akan selalu ngomong netral sesuai apa yang ada di kartunya. Tidak bermaksud membela siapapun ya guys di sini. Saya posisi netral. Jadi kulihat tetap ada orang ketiga. Baik dari sisi kamu ataupun dari sisi pasangan kamu. Meskipun hubungannya hanya teman. Ya. Dan kalau misalnya kamu berharap lebih, nih, ini enggak terjadi. Kalau misalnya kamu dekat sama seseorang, misalnya kamu masih sama single nih, dekat sama seseorang, terus tiba-tiba ada orang lain lagi yang mendekati kamu atau mendekati orang itu, iya kemungkinan masih akan tetap begitu. Jadi pertemanan ini masih akan terjalin gitu ya guys. Kalau aku juga ngeliat kayaknya ada beberapa partnership yang terbentuk nih. Kalau misalnya kamu mencari prospek keuangan baru, atau ada juga bantuan dari teman-teman kamu untuk bisa mewujudkan impian-impian kamu di tahun 2025. Sebentar aku minum dulu ya. Kok kayak agak berat buat teman-teman Gemini.
Oke, aku lanjut ke kartu-kartu kamu berikutnya yang udah terbuka. Four of Pentacles ini ya bagaimana kamu memandang diri kamu sendiri sepanjang tahun 2025 atau setidaknya waktu kamu menonton video aku ini. Kelihatan gak sih ilustrasinya? Aku lihat ini adalah kamu ya. Kamu tuh kayak agak bersedih, agak pengen keep sesuatu, kamu tuh kayak pengen ini punya aku gitu. Ini lebih ke aspek materi sih ya. Dan juga ke seseorang tuh kamu juga pengen seperti itu. Kamu ya ini punya kamu gitu. Kamu tuh pengen seperti itu yang kamu lihat. Kamu ngerasa diri kamu tuh cuman punya pegangan ini gitu ya. Bisa benda, bisa uang, bisa seseorang. Jadi ketika kamu ngerasa bahwa hubungan ataupun keadaan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu di tahun ini, kamu tuh entah kenapa masih tetap pengen keep gitu. Meskipun yang tersisa ini mungkin hanya memori juga ya. Dan beberapa aku ngerasa begitu. Kayak kamu ada di zona nyaman kamu, terkadang nggak pengen berubah. Padahal kesempatan perubahan tuh besar ya, karena di 2025 terbuka banyak pintu buat teman-teman Gemini. Tapi ya itu, kamu kayak pengen di zona nyaman gitu. Jangan orang-orang di sekitar kamu ya, ini lingkungan kamu melihat kamu tuh kayak ya itu, waiting for someone, for something, mukjizat datang ke dalam hidup kamu. Kadang orang-orang tuh ada yang merasa kasihan ya sama kamu kulihatnya, karena ya itu tadi kamu hanya menunggu dan menunggu dan menunggu, menurut mereka seperti itu tanpa adanya aksi dari kamu untuk effort. Mungkin kamu juga udah capek effort, nggak mau terlalu gimana-gimana, lebih pengen nunggu, lebih pasif, lebih pelan-pelan. Sinat of Pentacles lagi ya, ini juga kamu sih kayak pengen ya udah gitu, aku nunggu aja. Dan orang lain yang terutama kalau orang ini adalah orang yang kamu tunggu, yang lihat kamu tuh iya malah sorry tuh saya kayak ya udah biarin aja lo nunggu gitu. dia 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 tetap cuek, tidak ada beberapa hal yang kamu tunggu tidak sesuai harapan kamu, dan itu sangat terlihat sama lingkungan kamu ya. Lanjut ke kartu berikutnya, ini adalah harapan dan ketakutan kamu yang paling besar di 2025. Seperti tadi aku bilang di awal, kamu pengen keluarga yang bahagia dan kaya raya. It's obvious sekali, sangat terlihat. Cuman itu tadi jatuhnya kayak nungguin aja, karena ini juga bukan sesuatu yang aktif ya. Kayak kamu mungkin lebih pengen menikmati aja, mensyukuri yang ada sekarang, padahal kamu masih berharap lebih, padahal ada sesuatu yang harus selesai atau harus diperbaiki di tahun ini. Tapi kamu kayak nggak yakin, tidak yakin bahwa takdir masih berpihak ke kamu. Ya aku ngerasa gitu sih, aku ngerasa ada beberapa yang sedih ya, karena ya mungkin ngerasa hidupnya berat. Oh ya, kalau orang lain lihat tuh enggak loh, orang lain melihat kamu tuh seperti ini, melihat ya berkecukupan, keluarga happy-happy aja, nggak terlalu ada masalah apa-apa. Cuman kan ya yang menjalani tetap kamu, dan kamu merasa sometimes takut untuk bahagia gitu. Kayak bahagia itu apa sih? Definisi bahagia dan kaya raya itu
seperti apa sih itu yang banyak membuat kamu kepikiran dan takut tadi. Oke, ini outcome pribadi kamu ya yang kamu lihat. Setidaknya kamu lihat di 2025, lihat kamu offering something, manifesting, kamu tetap memilih cinta. Kamu memilih mencintai, tetap mencintai apapun keadaannya dan kepada siapapun atau sesuatu. Karena setiap orang berbeda-beda ya. Kamu tetap ya memilih mencintai sih. Ini terlihatnya. Jadi kalau memang hubungannya agak mix gitu ya, agak sulit, kamu tetap mencintai dalam diam. Ada beberapa yang seperti itu, teman-teman Gemini. Oke, itu prediksi dari aku. Lalu aku akan lanjut ke pesan semesta buat teman-teman Gemini. Di tahun 2025 ada pesan semesta apa buat kamu? Pesan semesta buat teman-teman Gemini di tahun 2025. Oke, kita ada Keeper of the Wild. Satu lagi pesan semesta buat teman-teman Gemini, Love. Pesan semesta. Pesan semesta untuk teman-teman Gemini yang nonton video aku di tahun 2025. Kamu bilangin aja. Meant to be. Satu lagi. Dan the past. Masa lalu masih menghantui kamu di tahun ini. Seperti tadi sudah aku bilang ya. Jadi apapun yang terjadi pasti akan terjadi. Jadi yang sudah terjadi di masa lalu itu memang sudah harus terjadi. Jangan disesali, jangan disedihkan lagi, jangan terlalu dipikirkan. Itu hanyalah bagian dari hidup kamu yang sedih, yang berat, yang happy, yang pusing, yang membuat kamu gagal move on, yang membuat kamu pengen terus bersama seseorang, yang pengen membuat kamu maju, apapun itu ya yang terjadi di masa lalu kamu yang mungkin penuh kegilaan menurut kamu karena kamu mungkin jarang seperti itu memang harus terjadi, sudah takdirnya harus terjadi. Yang bisa kamu lakukan di tahun ini hanyalah mengambil hikmah dari itu semua. Ini sangat filosofikal dan sangat gampang diucapkan, I know. Oh ya begitu. Itu pesan semesta buat kamu. Yang terjadi biarlah terjadi. Terutama kemarin sudah terjadi. Dan kedepannya apapun yang terjadi dari masa lalu kamu itu, ya sudah, biarin aja. Sudah takdirnya masing-masing. Setiap orang punya takdir hidup masing-masing ya, meskipun kita berpasangan, bahkan kalau kamu sama orang tua kamu ataupun kamu sama anak kamu, itu juga punya takdir hidup masing-masing. Di sini dibilang kamu terkadang butuh nekat, butuh sesuatu yang luar biasa baru, yang keluar dari zona nyaman kamu di tahun ini. Dan memang beberapa opportunity, beberapa kesempatan akan datang ke hidup kamu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu.
beberapa yang kerja di public figure ya, atau berhubungan dengan sosial, aku lihat banyak orang suka sama kamu, banyak orang yang datang ke kamu. Kalau kamu sales ya kayak gitu ya, marketing, PR, atau influencer, itu orang-orang tuh banyak mendekati kamu. Cuman ya, orang mendekat itu punya kepentingannya masing-masing. Kamu sendiri yang tahu bagaimana harus menghadapi publik atau menghadapi orang-orang ini. Tapi kamu membutuhkan sisi liar kamu untuk kamu kultivasikan lagi, untuk kamu develop supaya hidup kamu terasa lebih bergairah ya. Ini bukan bergairah yang negatif, maksud aku bersemangat yang penuh passion gitu loh. Jadi adanya semangat baru di tahun ini karena kamu lebih pengen ada di zona nyaman gitu sih dari aku. Gitu aja. Terima kasih teman-teman Gemini sudah nonton video ini. Please like videonya kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Share kalau kamu merasa video ini bermanfaat untuk orang lain. Dan sampai jumpa. Bye-bye.